Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir Desember 2025 untuk zodiak Sagittarius. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu Sagittarius 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik ya, dan juga mungkin jadi lebih tahu tentang fakta-fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja. Yang pertama buat Sagi, ada peristiwa apa Kak di akhir Desember ini? Yang pertama ini soal kepercayaan dan kejujuran gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu akan ada bukan masalah ya, lebih tepatnya peristiwa tentang kepercayaan. Ya, bagaimana caranya bisa menerima kepercayaan yang datangnya atau sumbernya dari diri sendiri. Gimana sih caranya mempercayai kata hati sendiri Kak itu. Jadi kalau kata aku ya buat para Sagi di sini, belajarlah untuk menerima ya setiap kata hatimu gitu. Karena sejatinya kata hati kita dari lubuk hati yang paling dalam itu biasanya mengajarkan atau memberikan suatu sinyal kebenaran. Jadi makanya banyak kan orang-orang sering ngomong, jangan dustai kata hatimu. Karena biasanya kata hati pertama kita itulah yang benar. Ya, tapi sering kita ingkari. Nah, untuk kamu, percayalah pada kata hatimu sendiri. Jangan apa-apa mungkin kata orang lain, kata si A, si B, si C, si D gitu. Atau kalau zaman sekarang kata ChatGPT Kak, oh ya gitu. Tapi nanti kita lihat lagi ini tuh terkait dengan apa sih kepercayaannya gitu ya. Terus yang kedua ini terkait dengan kesabaran ya. Jadi di akhir bulan Desember ini Sagi juga akan cenderung lebih sabar. Sabar karena apa Kak? Karena apanya nanti kita lihat klarifikasinya juga ya. Tapi yang jelas di sini berbicara tentang sabar buat para Sagi. Kamu harus bisa menerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan buat kamu. Apapun yang terjadi gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya udah digariskan, udah ditakdirkan untuk kita hadapi, untuk kita lalui, untuk terjadi sama kita. Sehingga di sini harus sabar. Cuma apa yang harus sabar nanti kita lihat di klarifikasinya. Terus yang ketiga, di sini Sagi juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan worry. Nah, ini nih, worry, rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir, galau ya. Di sini sih seharusnya buat para Sagi ya, belajarlah untuk tidak perlu merasa takut, merasa cemas ya. Karena sebenarnya ketakutan kamu ataupun kecemasan kamu itu tidak akan mengubah apapun di kehidupannya kamu ya. Jadi nggak perlu takut. Ketakutan nggak bisa menghasilkan uang, ketakutan nggak bisa memberikan. Ada sih ketakutan bisa menghasilkan uang. Apa tuh Kak? Korupsi ya. Takut yang menghasilkan uang tuh, tapi takut ketahuan, takut ketangkep. Beda cerita ya. Kalau jalan yang haram terserah deh, yang penting kita yang bagus-bagus aja, jalannya halal-halal aja ya. Nah ini, jadi jangan worry. Cuma kamu worry-nya kenapa? Nanti kita lihat juga di klarifikasinya. Dan yang keempat di sini Sagi juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan unek-unek. Nah ini, adanya unek-unek, adanya kegelisahan yang apakah dipendam sendiri, disimpan sendiri Kak? Bisa jadi ya. Nanti kita lihat juga di klarifikasinya. Tapi yang jelas di sini seharusnya para Sagi ini bisa melepaskan unek-uneknya untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan atas apa yang menjadi unek-unek tadi. Jadi unek-unek itu bukan disimpan terus, kamu nggak akan dapat jawaban ya dari apa yang menjadi unek-uneknya kamu kalau kamu pendam terus semuanya sendiri gitu. Oke. Selanjutnya tentunya kita akan klarifikasi ya kartu-kartunya Sagi di sini. Tapi untuk kali ini aku nggak ada klarifikasi lagi, nggak ada angka keberuntungan. Mungkin di next reading aja kita akan lihat angka keberuntungannya. Langsung aja buat Sagittarius. Ini klarifikasinya teman-teman ya. Oke. Sagi. Nah, yang pertama di sini kan ada soal kepercayaan ya. Tadi adanya peristiwa tentang kepercayaan di mana seorang
Sagi di sini ternyata seharusnya percaya dengan yang namanya dirinya sendiri, untuk tidak apa Kak? Untuk tidak overthinking, untuk tidak merasa cemas, merasa takut, untuk hal-hal yang berkaitan dengan uangmu, kondisi keuanganmu, tabunganmu. Yakin, percaya, jangan overthinking soal duit, karena rezeki udah Tuhan yang atur ya, udah Tuhan kasih, nggak bisa dengan takaran manusia juga seperti itu. Terus yang kedua, bahwa di akhir bulan Desember ini Sagi juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kesabaran ya. Apa sih akan membuat seorang Sagi ini jauh lebih sabar kah di akhir Desember? Yang aku lihat kesabaran di sini ini terkait dengan kamu yang sabar untuk membantu orang-orang sekitarnya kamu. Ini mulia sekali ya. Kamu mencoba untuk sabar ketika membantu orang-orang di sekitarnya kamu. Mungkin orang-orang yang lagi kesusahan, yang terkena bencana, mungkin butuh bantuan donasi. Di sini kamu sabar ya untuk terus membantu, dan ini amal buat kamu, amal yang baik untuk kamu kayak gitu. Terus yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan worry. Ada hal-hal yang bikin worry Kak di akhir Desember. Apa itu buat para Sagi? Worry karena di sini ada masalah yang hadir, dan masalah itu bikin kamu capek banget untuk istilahnya battle dengan masalah tersebut ya. Membuat kamu jadi merasa tertekan secara emosional, merasa capek karena masalah hadir secara bersamaan, tapi sebenarnya ada solusinya juga, sehingga sebenarnya kamu nggak perlu worry. Mungkin kelihatan di awal masalahnya besar, tapi sebenarnya nggak sebesar itu ya. Jadi di sini worry akan masalah yang hadir secara bersamaan ya. Terus yang keempat, di akhir Desember ini Sagi juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan unek-unek. Nah ini unek-unek Sagi ini soal apa sih Kak? Soal kamu sebenarnya kalau aku lihat udah kayak malas gitu ya untuk terlalu banyak berinteraksi secara sosial. Kenapa seperti itu? Karena di sini mungkin ada omongan-omongan yang gak enak yang pernah kamu dengar dari orang lain tentang dirimu, tapi di satu sisi kita harus tetap menjalin interaksi dengan orang tersebut, sehingga di sini ada unek-unek juga dari dirimu, kayak yang ini kayaknya aku menjauh aja deh gitu ya, daripada jadi bahan omongan lagi di belakang ya, terus di depan aku masih baik-baik saja nih orang kelihatannya gitu. Jadi kayak ada semacam unek-unek yang membuat kamu jadi terpaksa harus menjauh gitu dari beberapa orang-orang tertentu yang kamu nilai toksik lah, atau cukup toksik kayak gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua ya, di akhir bulan Desember. Nah ini ada apa aja sih Kak? Yang pertama ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, dan Gemini, Libra, Aquarius, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.